Saya akan menggunakan dua indikator, yaitu double stokastik ya. Kita pergi ke sini, kita cari yang namanya stokastik. Oke, di sini ada 1, 2, karena kita akan menggunakan dua stokastik. Untuk ininya apa? Pengaturannya kita rubah di sini. Untuk 100% day ini kita rubah menjadi 8, dan yang M yang ini yang di bawah ini kita rubah menjadi 5. Oke, sudah. Dan yang stokastik yang kedua kita rubah juga. Yang 100% D-nya kita ubah menjadi 8, yang M-nya kita rubah juga menjadi 8. Oke, sudah. Jadi ini posisi kita siap tempur ya. Posisi kita siap untuk mulai menganalisa tentunya. Kita akan mulai menganalisa untuk market. Oke, di sini saya menggunakan strategi double stokastik. Yang pertama di sini ada stokastik 8, 5, dan yang kedua ada 8, 8. Nah, fungsinya di mana fungsinya stokastik ini untuk apa namanya? Mendapatkan signal gitu. Arah harga mau kemana? Mau ke bawah atau mau down atau mau up gitu. Nah, di mana kita mulai open posisi ketika kita mendapatkan konfirmasi dari candlestick itu sendiri. Jadi di sini kita mendapatkan signal dari stokastik dan konfirmasinya dari candlestick. Nah, makanya kenapa saya sebut tadi di awal sangat penting untuk mempelajari candlestick gitu. Karena kita bakal tahu gitu yang memberikan signal yang memberikan konfirmasi itu yang seperti apa gitu. Oke, kita langsung mulai untuk menganalisa. Euro, kita sekarang di market Euro JPY. Oke, di sini ya. Mhm, belum belum masuk ya, gitu. Dan ketika menganalisa, usahakan harus dalam kondisi yang baik gitu ya. Jangan terburu-buru, gitu. Saya selalu tekankan kita jangan mengejar profit. Maksudnya jangan terfokus kepada profit, tapi fokuslah kepada analisa. Karena profit bakal mengikuti. Ciptakan keputusan yang berkualitas, ciptakan hasil analisa yang berkualitas gitu. Karena profit mah pasti ngikutin. Kalau hasil kita menganalisa berkualitas gitu pasti profit gitu. Tapi kalau asal-asalan gitu kan, analisa kita asal-asalan, ya kemungkinan besar kita nggak bakal profit gitu, malah loss yang ada. Jadi saya selalu tekankan kita jangan terlalu terfokus pada profit yang besar gitu, karena ketika kita fokus terhadap profit, maka yang ada di pikiran kita, yang ada dalam mindset kita bukan menghasilkan transaksi yang berkualitas, tapi bagaimana caranya agar profit 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 gitu kan. Akhirnya kita bakal open posisi dengan nominal yang gede gitu, dan kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan. Misalkan saldo ada $100, karena kita ingin mengejar profit langsung boom gede, kita langsung open posisi $50 gitu kan, atau $70. Tahu-taunya loss gitu kan, malah makin nafsu tambahin gede mah saldo habis, terus profit juga kagak gitu kan. Nah, itu kita harus hati-hati ya di situ. Nah, di sini saya bakal open sell ya. Oke, kenapa open sell gitu kan. Nah, di sini saya jelasin untuk cara menggunakan strategi ini ya. Nah, ketika kita menemukan dua candlestick merah dan hijau, harus berlawanan ya, merah dan hijau, atau seller dan buyer. Seller nih yang warna merah, buyer pembeli itu yang warna hijau ya. Harga close
atau harga close ya, ini harga close dari seller dan ini harga open dari buyer. Ketika harga close sama harga open itu sejajar, oke, sejajar, ini kan sejajar nih, sejajar, atau dua-duanya, baik harga open maupun harga close gitu, semuanya sejajar gitu kan, dan disusul di sini di apa namanya, di indikator ya, di indikator stokastik juga tepat ya. Ingat, garis bawahi tepat bersilangan, bukan dalam kondisi sudah di bawah ya, sudah di bawah gitu. Dan kita menemukan candlestick yang seperti ini tadi gitu. Maka kita open gitu, sell karena ininya di bawah. Tidak seperti itu. Tapi momennya itu ketika si stokastik ini bersilangan ya, dan dikonfirmasi sama candlesticknya itu sendiri. Nah, maka di situ baru kita melakukan open posisi gitu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ini kan udah bersilangan nih ya. Nah, ini di sini sudah bersilangan, tapi menganganya itu belum besar ya, belum besar nih. Menganganya itu belum besar. Ini menganganya belum besar. Sama belum besar. Nah, di mana kita mulai melakukan open posisi? Nah, ketika kita di sini, nah menganganya di sini, nah ini kan udah agak gede nih, ya, udah agak gede. Tapi kita jangan dulu open posisi, kita nunggu dari yang stokastik 88 ini. Apakah sudah ada jarak gitu atau udah merekat, baru kita bakal open posisi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini tadi kan di sini nih. Nah, ketika ini udah bersilangan, terus dikonfirmasi di sini. Konfirmasi di sini. Ya, harga close sama harga opennya sejajar. Terus di sini juga stokastiknya, si jarak menganganya ini udah apa namanya? Udah agak gede. Nah, terus di sini, nah, di sini nih ya. Ingat, open posisi open posisi itu jangan di candlestick kedua, jangan di candlestick ini ya, jangan di candlestick yang ini. Oke, kita profit ya. Nah, kita profit. Oke, ini kita profit ya. Nah, jangan di candlestick yang ini, jangan di candlestick yang hijau ini, tapi di yang merah gitu. Karena ini kan terbentuk konfirmasi di sini. Nah, kita open posisi di sini, di candlestick ketiga, yaitu candlestick konfirmasi, konfirmasi terusan namanya gitu. Apakah kita benar-benar ini bakal sell gitu dengan cara melihat menganga di sininya nih. Ini menganganya kan agak gede nih, dan di sini juga udah dikonfirmasi di stokastik 88. Ah, ini udah gede juga nih, gede juga nih. Jadi, oke, fix kita bakal open posisi sell ya di sini. Dan bener terjadi sell. Harga kuat turun, oke. Nah, di situ. Oke, kita coba lagi. Lihat. Ini strateginya sederhana sekali, sangat sederhana. Tapi kalau kita tahu di mana celah kita untuk open posisi. Nah, oke. Ini contoh ya, contoh nih. Nah, di sini kan sudah dikonfirmasi, kita lihat dulu signalnya. Oh, sini sinyalnya mau turun nih. Ya kan, mau turun nih. Mau seller nih, mau downtrend nih. Nah, dan kita lihat ke candlestick, apakah ada candlestick yang mengkonfirmasi untuk turun. Nah, ternyata di sini ada dua candlestick yang mengkonfirmasi turun. Pertama di sini, kedua di sini. Nah, lihat ini harga open, ini harga opennya sama harga open yang ini sejajar. Dan ini juga harga opennya sama harga open yang ini sejajar. Jadi dua candlestick ini sudah mengkonfirmasi. Tetapi di sini karena jaraknya masih sangat rapat gitu ya, belum ada menganga gitu. Nih, di sini masih rapat, belum ada menganga. Jadi kita tunggu konfirmasi. Nah, dikonfirmasi di sini di candlestick ini mulai menganga. Ini mulai ke bawah, dan ini juga yang hijau, yang biru ini mulai ke bawah, yang ini juga udah mulai ke bawah. Jadi kita open posisi di sini selama 3 menit.
Nah, maka hasilnya bakal profit. Lihat. Ini contoh di sini. Nah, ini kan sama nih. Harga close-nya sama harga open-nya sejajar. Tetapi kita tidak bisa open posisi di sini. Kenapa? Karena lihat, ini tidak dalam posisi yang bersilangan, tapi ini posisinya sudah downtrend gitu, sudah di bawah. Nah, itu. Jadi kita jangan open posisi meskipun kita nemu candlestick yang seperti ini, harga close dan harga opennya sejajar atau harga close sama opennya dua-duanya sejajar, tetapi kondisinya sudah tidak bersilangan ya. Tapi kondisi ininya stokastis kan tidak bersilangan, maka tidak berlaku. Seperti itu. Oke, kita cari lagi. Oke. Sini ya. Lihat. Di sini harga open, ini harga close, ini harga open bersilangan, bersilangan lagi, bersejajar ya. Dan di sini juga lihat harga close, harga open, harga close, harga open ini sejajar. Ini sejajar. Dan di sini menganganya udah cukup gede, nih ini menganganya udah cukup gede. Ini juga udah cukup lebar ya. Jadi kemungkinan besarnya ya ini bakal sell, bakal downtrend ya, ini bakal downtrend. Jadi saya bakal open posisi sell ya di sini ya. Sedikit nge-lag ya tadi. Nah, oke, ingat ya, untuk open posisinya jangan pas di candlestick yang hijau, jangan pas di candlestick ininya apa, konfirmasinya jangan gitu. Ini kan yang dua ini candlestick konfirmasi. Kita tunggu satu candlestick lagi setelahnya di sini gitu kan. Baru kita mulai open posisi. Seperti itu ya. Ingat, ingat, ingat. seperti seperti itu. Jadi kita harus ciptain analisa yang mendalam sebelum kita open posisi gitu kan. Ciptainlah analisa yang berkualitas, transaksi yang berkualitas, maka profit pun bakal mengikuti gitu. Itu. Kalau di sini loss, kita harus kompensasi tentunya ya. Dan ingat ya, strategi ini saya tidak menjamin 100% 100% selalu tepat, tidak. Pasti ada clash-nya, pasti ada errornya gitu untuk semua, saya bisa katakan semua strategi ya, karena kita sebagai manusia pastinya ada human errornya gitu. Kita kadang-kadang tidak fokus, kita kadang-kadang tidak melihat candlestick apa nih yang terbentuk gitu kan, karena satu candlestick itu memberikan informasi yang luar biasa banyak loh teman-teman. Jadi usahakan kita harus tetap ada target ya, kita berapa kali open posisi untuk satu sesi gitu kan. Kalau bagi saya pribadi itu untuk satu sesi saya harus 5 kali open posisi. Nah, karena di sini tadi saya udah 4 kali ya sama yang ini, yang tadi dua udah 4 kali open posisi, jadi cuman butuh 1 kali open posisi lagi gitu. Di sini posisi saya masih profit gitu menggunakan strategi yang ini. Tapi kita harus sabar menunggu momen yang benar-benar pas gitu. Jangan terburu-buru. Jangan ketika kita nemu, wah ini nih, harga close sama opennya sejajar nih. Lah, ini pasti karena ini karena kita lihat di stokastiknya ke bawah. Ini pasti ke bawah nih. Ya udah kita open posisi sell, tahu-tahu ke atas. Jangan terburu-buru. Oke, jangan terburu-buru. Ingat, jangan terburu-buru. Oke, di sini saya profit lagi 2 kali open posisi dengan jumlah 4 kali profit semuanya. Berarti saya cuman 1 kali lagi ya open posisinya. Kita cari lagi, cari yang persentasenya agak gede ya.
jangan yang kecil kau hantam, jangan. Kita cari momen yang pas mau bersilangan ya. Ingat, bersilangan. Nah, ini mau bersilangan nih. Ini udah bersilangan ke atas nih ya. Tapi kita nunggu ini nih, nunggu candlestick yang candlestick lagi. Indikator stokastik yang 88 ikut bersilangan apa enggak? Nah, oke, kita tunggu di sini. Sebenarnya di sini udah dikonfirmasi, tapi ini jaraknya masih terlalu jauh sama persilangan ini. Dan yang paling dekat tuh di sini. Yang paling dekat di sini. Yang paling dekat di sini. Tapi ini jarak ini masih terlalu jauh, jadi kemungkinan bakal terjadi pembatalan kalau seperti ini. Nah, di sini sudah mulai Nah, di sini mulai dikonfirmasinya di sini ya. Mulai dikonfirmasinya di sini. Ini candlestick yang berjalan ini. Lihat, harga close sama harga opennya sejajar dan harga close-nya juga hampir mau sejajar nih. Kita lihat penutupannya. Oke, di sini bersilangan. Fix bersilangan, ini juga udah menganga gede. Ini konfirmasi menganga ini di sini. Lihat, candlestick 2 ini hijau sama merah. Harus beda ya, ingat. Jangan dua-duanya hijau atau dua-duanya merah. Tidak, harus berbeda gitu. Harus yang candlestick hijau sama yang candlestick merah gitu. Karena di sini sudah bersilangan. Ini udah menganga cukup lebar, tapi tetap meskipun menganga lebar, jangan terburu-buru gitu. Jangan terburu-buru open posisi. Lihat dulu nih yang bawah juga nih, yang stokastik 88. Apakah sudah menganga juga? Di sini sudah menganga ya, cukup lumayan. Kita lihat sekarang analisa dari candlesticknya. Di sini terjadi doji. Hati-hati dengan doji. Hati-hati dengan doji. Dan marketnya sideways ya. Oke. Ini menganganya sudah kelewat tinggi ini kalau saya lihat ya. Tapi karena di sini yang stokastik 8 ini sangat kuat. Stokastik 8 ini sangat kuat. Menganganya baru dimulai dan konfirmasi baru terjadi di sini gitu. Jadi saya optimis kemungkinan besar ke atas. Kalaupun tidak ke atas, posisi saya masih profit karena 4 kali saya pan posisi di sini. Kita lihat. Di sini lihat saya profit semuanya. Jadi kalau ini loss ya rugi 100, masih profit gitu. Saya tadi tidak melihat ini ya apa persentasenya di sini. Ternyata persentasenya sudah turun ya. Sudah turun. Nah, ini harus teliti ya, teman-teman. Harus teliti. Jadi ketika ini apa namanya? Persentasenya udah turun, kalau kecil persentasenya lebih baik lewat aja gitu. Kita cari keuntungan kan, cari presentasi yang gede gitu. Tapi karena saya tadi tidak melihat ini, udah terlanjur open gitu, open posisi 100 dan persentasenya malah di 22 sekarang, 22% ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, benar di sini kembali profit ya. Kita nunggu satu candlestick lagi, 55 detik lagi. Oke, melambung ke atas, luar biasa. $30 ya keuntungannya karena tadi pas open posisi persentasenya di 30%. Lumayan lah.
ya. Jadi nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Strategi ini sederhana. Kita hanya menggunakan dua double stokastik, stokastik. Kita gunakan indikator stokastik ini sebagai signal pergerakan harga kemana, dan kita gunakan candlestick untuk konfirmasi ya, apakah benar mau naik, apakah benar mau turun. Nah, seperti itulah. Oke, profit ya. Oke, profit luar biasa, 5 kali open posisi. Kita profit semua. Oke, di sini. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan, ciptakanlah analisa yang berkualitas, ciptakanlah trading yang berkualitas, maka profit bakal mengikuti. Ingat baik-baik, jangan terfokus pada jumlah profit yang besar, tapi fokuslah pada penciptaan sebuah hasil analisis atau sebuah transaksi yang berkualitas, maka profit pun akan mengikuti itu. Oke? Oke. Untuk video kali ini saya kira cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti. Kalau tidak, nanti saya bakal bikin lagi. Masih tetap menggunakan strategi ini, karena strategi ini luar biasa. Saya udah pakai ya, luar biasa kalau kita mengerti di mana untuk open posisinya. Oke, salam profit buat semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk selalu membantu orang-orang di sekitar kita.